Kalau di alat ini, kalau dia ada tiga bagian, ini ada dua bagian, chamber, kemudian ada rangkaian perpipaan. Nah, chamber ini sama, fluidanya masih fluida cair. Yang kita pakai di sini itu kapasitasnya lebih kecil kayaknya, sekitar 20 cukup kayaknya, 20 atau 30 gitu di sini. Nanti taruhnya di sini ya, jangan di sini. Di atas sama kayak tadi, buat hitung lebih. Dari mana? Dari sini. Nah, gimana caranya? Jadi yang ini kan output ya. Iya. Jadi output ini nanti dibuka aja, dia masuk ke sini. Dia ini bisa dibuka sih, Iya. ditarik nanti taruh sini kalau Taruh situ ya. mau ke AA. Jadi pada saat dia ke sini, dia akan masuk ke lubang itu tuh, kelihatan? Iya. Nah, baru kebacanya di sini. Sini. Ini liter ya, sama kayak tadi ngitungnya. Terserah, siapa yang mau tetap, siapa yang mau berubah. Boleh liternya, volumenya atau waktunya, silakan. Kemudian di sini ini rangkaian switch pompanya, jadi on off-nya di sini. Itu ya, nyalain, matiin. Nah, ini adalah valve-nya. Jadi misalnya mau buka ini buat kontrol. Di situ. Ini kalau dia itu overflow, nanti baru dia ininya naik gitu. Nah, rangkaiannya kan pompa, kalau ini kan lebih kelihatan ya, kalau yang itu kan dia tersembunyi ya. Ini pompanya kelihatan, karena sebenarnya ini bisa kita untuk menghitung efisiensi pompa. Jadi dari pompa ini dipompakan dia ke atas, lewatnya sini. Kalian ini ditelusuri ini di bawah, ini dari bawah, ya kan? Kemudian ke sini masuk, ini inlet, water inlet, dia masuk ke sini. Setelah masuk, dia tersebar nih di masing-masing pipa. Nah, pipa ini dia punya ukurannya masing-masing. Kalau di sini dia pakai milimeter kan. Nah, kalau yang kita pelajari itu kan pakai inci ya. Nah, ini 1 inci, ini 3/4 inci, ini 1/2 inci. Nah, kemarin saya pernah jelasin kan kalau 3/4 itu ada permukaan yang beda. Ada yang satu permukaannya halus, ini yang kasar. Ya nggak? Kemarin sempat saya jelasin kan bahwa fluida itu kan dia akan bergesekan sama dinding pipa nih. Nah, pasti dia akan beda gitu kan. Nah, ini contohnya. Jadi yang ini yang 1 inci, kemudian ini 3/4 yang kecil, ada yang 1/2 inci. Kemudian kemarin juga dijelasin bahwa dalam sistem perpipaan itu ada yang fittingnya, ya kan, kayak gini, ini fitting, kemudian ini ya kan, T gitu ya, ada elbow ya kan, kemudian ada yang elbownya 45 derajat, di situ ada. Nah, kemudian setelah fitting berarti teman-teman nanti harus hitung kan, kalau mau ngitung heat loss kan berarti fittingnya berapa yang dilewati. Nah, nanti kita penugasannya saya kasih fluida harus mengalir misalnya di ukuran pipa 1 inci dan 3/4 yang kasar. Berarti yang kasar yang ini ya, yang bawah nih. Yang ini berarti dia harus melewati ini sama ini ya. Yang ini ditutup. Nah, berarti itu tutup. Nggak usah dia mengalir ke sana. Berarti yang dibuka yang ini sama ini aja. Nah, kalau satu sih dia pasti ngelewat karena recycle gitu kan. Kecuali ininya ditutup, valve ini. Ini kalau ditutup ya udah dia ke sini aja. Gitu. Nanti teman-teman lihat dia melewati pipa yang mana, berapa fitting yang dilewati itu. Kemudian ada juga kan yang ekspansi sama kompresi, iya nggak? Iya. Nah, inilah terjadinya. Jadi kalau dari pipa besar ke pipa kecil apa namanya? Besar ke kecil, kompres. Nah, sekarang dari kecil ke besar, ekspansi, perluasan ya. Nah, jadilah ini contohnya. Sama kan kayak yang kemarin teori? Iya. Ya, jadi tinggal diimplementasikan aja di sini untuk menghitung. Nilai-nilai dari fittingnya udah ada di tabel gitu ya. Kemudian untuk mengukur ini potensial pressure-nya. Nah, sebenarnya ini bisa dihitung dengan 2 cara. Ada yang manual ini pakai ini,
ada yang dia pakai itu apa namanya alatnya. Cuman saya saranin pakai yang ini aja karena ini juga masih dilem, masih basah. Ini rawan bocor deh, makanya besok kalau praktikum bawa ini ya, bawa apa namanya lap. Iya, sergat. Nah, untuk menghitung apa potensial pressure, ini kalian harus pasang ini ke, misalnya kalian mau ngitung venturi ya, kecepatan. Nah, ini di sini udah ada tandanya. Yang ini low, ya kan? Yang sini high. Nah, disesuaikan. Ini udah pada hilang ya. Kok nggak salah ya? Iya, yang ini L, ini ada logonya L, sama kecoret ini H. Jadi tinggal yang gini ya, ini low, ini high. Jadi tinggal dipasang. Itu kan ya, nanti teman-teman. Cuman jangan terlalu keras karena ininya plastik. Sampai ini aja cukup ya. Terbaca. Nanti kalau pada saat ngalir cek di situ nilainya berapa. Iya, gitu aja. Gitu. Yang ini nggak usah deh karena ini masih basah lah, jadi dia lewatin aja. Ini aja yang dikasih. Venturinya aja. Nah sebenarnya untuk menghitung differential pressure ini juga bisa dilakukan di pipanya. Misalnya saya mau ngitung di pipa ini gitu kan, ya udah tinggal disesuaikan yang high sama yang high. Jadi gitu. Dan nanti dia keukur berapa gitu. Atau di sini gitu, ini bisa juga. Gitu, jadi disesuaikan sesuai penugasan sih biasanya. Yang disuruh yang mana kayak gitu aja. Misinya apa? Gitu. Ada yang mau ditanya? Ini kan bisa juga ya maksudnya kenapa? Izin bertanya, ini kan pipa ibu pasti ada ketebalannya bu. Ini ya, ketebalannya kita berapa? Pakainya yang kecil aja, pakai yang 40 schedule. Iya, jadi nanti buat nyari nilai S-nya sesuaikan. Gitu. Ya, ini buka kan, nanti tergantung penugasannya. Mau berapa? Kemudian ini arah aliran, ini elbow nih. Misalnya kalau yang 3/4 inci kasar, dia pasti akan ngelewatin elbow yang 45 derajat, ya kan? Yang satu dia ngikutin yang 90 derajat. Sama kan, ada yang ada di tabel juga kan ini kan? Tinggal dihitung. Outletnya dia di sini nih, dia keluarnya dari sini outlet. Makanya ketika mau menghitung beat ini jadi pada saat dia proses biarin dia di bawah supaya dia nggak kosong kan, karena kan di recycle nih. Nanti kalau misalnya mau keluar debit baru ya teman-teman silakan kerja sama supaya bisa naik ke atas. Ya, kalau ini ada yang mau ditanya? Berarti nanti ini sebelum praktikum tuh ada tugas dari ibu dulu ya? Iya, kan kalian pretest dulu. Nanti setelah pretest baru saya kasih penugasan ini. Gitu. Jadi ini gambaran umumnya. Kalian tahulah apa yang mau dipretestin kan? Minimal apa yang mau dipretestin kan, kayak gitu. Soalnya kemarin saya coba pretest dulu, baru pengenalan alat, nggak ngerti sama sekali. Kayak ngawang-ngawang gitu. Kalau ini kan alatnya udah kelihatan ya. Sekalian kalian JSA, jadi pada saat pretest JSA udah ada, ya kan? Karena udah lihat di lapangannya, kayak gitu ya. Oke, kemudian apalagi ada yang mau ditanya? Ini kan kalian tahu ya, ini kan ada ini petunjuknya kalau ini kan, ini ada stop, ini open, berarti nanti disesuaikan aja. Jenisnya juga macam-macam. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Bu, izin bertanya, kalau misalnya kan tadi nggak diketahuin L sama H-nya ya bu. Kalau misal dikasih label misalnya. Iya boleh deh. Gitu, kemarin itu ini saya kasih spidol permanen ini H tuh warna merah. Ini nggak apa-apa, mau ditebelin juga nggak apa-apa. Sama kayak itu kemarin kan anak-anak saya minta tolong itu juga udah pada hilang-hilang. Nggak apa-apa. Nanti di ini aja, apa-apa di labelin. Oke. Dari ini ada yang mau ditanya? Baru 3. Yang satu lagi nanti sama Bunis aja reaktor nih. Kalau nggak salah di sebelah.
Kan untuk perhitungan juga udah tahu kan ya. Kemarin apa aja yang dihitung kalau untuk nyari heat loss? Terus Panjang pipanya. Panjang pipa, diameter, kecepatan. gravitasi, Kalau gravitasi kan bisa cari itu. Nilai HSS sama dari K. grafik Moody. Iya. Oke. Nilai KE, KC dicari nilai S-nya di appendix. Oke, paling itu sih. Kalau udah kita absen.